Bener nggak sih ketika kita telat bayar di aplikasi pinjaman online dan mendapatkan penagihan-penagihan dari DC Pinjol, terus kemudian kita tidak merespon ya, apa itu WA-nya, terus kemudian telepon, email, dan lain sebagainya, intinya kita menghilang gitu ya. Nah, apakah kita akan bisa dituntut secara pidana atau ya mungkin akan dibawa ke jalur hukum? Oke, ini adalah pertanyaan dari teman-teman sebelumnya. Dan ya, dia menanyakan, dan terakhir itu dia nggak pernah merespon, dan terakhir mendapatkan WA, dapat ancaman seperti itu. Akan dibawa ke jalur hukum, akan dianggap sebagai bawa kabur, dan ya akan dianggap sebagai ya DPO. Ya, seperti itu. Benarkah demikian? Jawabannya tidak, teman-teman. Karena gini loh. Ketika kita masalah utang, itu ya urusannya utang. Itu ya urusannya hutang piutang. Itu urusannya perdata. Nah, masalah kayak hal-hal seperti ini tuh kalian tidak bisa dianggap membawa kabur ya. Kecuali memang kalian itu uang yang kalian pakai, yang kalian gunakan itu perjanjian di awalnya adalah perjanjian kayak investasi, kerjasama. Kalian nggak bisa balikin uang hasil investasi orang, terus kemudian kalian nggak bisa dihubungi dan lain sebagainya. Nah, itu beda. Itu mungkin bisa dianggap kabur. Tapi kalau ini kan sistemnya hutang piutang, ada pinjaman yang tidak bisa teman-teman balikan sesuai dengan kesepakatan. Dan kalian nggak bisa dihubungi. Itu tidak serta-merta membuat teman-teman dianggap, apa ya istilahnya, dianggap kayak kabur, membawa kabur uang orang dan lain sebagainya, enggak. Karena memang ya ini masalah utang dan teman-teman tidak atau belum bisa membayar utang kalian tersebut, ya. Jadi intinya sih kalau misalnya mendapatkan ancaman-ancaman seperti ini, kita lihat dulu nih apa dasarnya. Jangan langsung disimpulkan, jangan langsung percaya, kita harus cari tahu. Kita harus telaah baik-baik sebenarnya apa sih masalahnya. Sebenarnya bisa nggak sih kayak gini terjadi? Nah, itu sebenarnya gampang. Zaman sekarang kan googling aja itu udah banyak materi-materi yang bisa kita dapatkan gitu, teman-teman. Jadi, nggak perlu kita yang bingung-bingung ini beneran apa enggak. Udah, kalian googling aja, cari informasi sebanyak-banyaknya. Dan teman-teman akan menemukan fakta juga bahwa ya yang semua diomongin dan diancamkan tadi itu bahwa nggak benar adanya. Ya, jadi masih hak teman-teman untuk tidak merespon. Merespon itu boleh, tapi cukup sekali aja. Kalau misalnya teman-teman memang nggak ada duitnya, bilang sejujur-jujurnya, nggak ada duitnya, dan nggak usah janji-janjiin kapan akan bayar, enggak, jangan seperti itu. Pada dasarnya adalah kita ini tetap berusaha dan berniat baik. Cuman memang kita masih berusaha dan mengoptimalkan apa yang kita bisa untuk mengumpulkan uang untuk bisa mengembalikan. Tapi kan tentu semua juga tergantung dari rezeki kita dan juga takdir ya teman-teman ya. Jadi kita juga nggak bisa seenaknya gitu ya, nggak bisa, oh pasti bisa bayar dan seterusnya, kan nggak bisa kayak gitu. Jadi kita tetap butuh usaha, butuh ikhtiar, dan teruslah berdoa agar masalah ini bisa segera ada jalan keluarnya. Percaya aja sih, kalau misalnya doa itu bisa membereskan semua masalah ini, tapi tentu dengan ikhtiar kita juga. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena saya juga pernah merasakan di saat uang ngemepet, banyak cicilan, banyak hutang, banyak tagihan, tapi ya udah kepentok mau ngapain lagi, udah bingung. Ya jalan satu-satunya adalah lebih ke doa. Saya yakin pasti akan beres, pasti akan beres. Ya nggak butuh waktu lama sih nemu sebuah cara kayak kerja sampingan, usaha sampingan dan lain sebagainya. Dan itu sangat berdampak pada kehidupan saya saat ini. Dan alhamdulillah sejak saat ini saya udah nggak mau pinjam-pinjam lagi, dan alhamdulillah udah dicukupi sama Allah SWT. Jadi kalau bisa teman-teman juga lakukan yang sama. Teruslah berupaya, yakin aja dulu intinya. Nggak usah dipertanyakan nanti dapat duit dari mana, nggak usah. Afirmasi terus positif diri kalian, yakin pasti ditolong, yakin pasti akan ada jalan. Itu paling penting. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.